Ada mistis dalam malam satu suro. Coba kasih paham, kenapa malam satu suro dianggap mistis oleh masyarakat Java. Malam satu suro dalam malam keramat yang terjadi bertepatan pada 1 Muharram. Padahal dalam syariat saja tak ada peringatan malam tahun baru Islam. Banyak tradisi mistis pada malam satu suro. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pelaku pesugihan akan keluar mencari tumbal. Maka dari itu banyak ritual aneh dan pantangan yang dilakukan untuk menolak bala tersebut. Bagi saudara muslimku, janganlah ikut-ikutan dengan hal demikian. Cukuplah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan bagimu. Dalam Islam sebab keberkahan atau turunnya bala itu dinilai secara syar'i, yaitu tinjauan Al-Quran dan hadits, atau secara kawini, yaitu secara rasional, penelitian dan masuk akal, bukan secara syirki, yaitu menurut mitos. Bagaimana pendapatmu tentang malam satu suro? Tolonglah, kalau mau menghidupkan tradisi, ya tradisi aja. Jangan gunakan nama Islam atau ajaran Islam dengan tradisi yang bertolak belakang dengan Islam. Lalu, seolah berharap mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya mereka minta berkah ke siapa? Padahal tak ada syariat dari Islam yang demikian. Kalaulah hal ini bagian dari Islam, tentu Nabi dan para sahabat sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengumpulkan pedang-pedang mereka, jirah besi mereka, alat zikir mereka untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 1 Muharram atau yang berkaitan dengan tradisi satu suro. Tapi nyatanya tak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan Nabi mengkhususkan malam 1 Muharram untuk amalan demikian. Di hadis palsu pun kayaknya nggak ada dah. Padahal katanya peradaban di pulau ini sudah ada lama sebelum Islam. Berarti kan melewati zaman Nabi. Lalu mereka yang katanya Muslim dan menggabungkan bacaan Al-Quran dengan tradisi satu suro seperti demikian, apakah lebih merasa baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Karena mereka membawa amalan mengatasnamakan Islam yang Nabi saja tak mengerjakan. Berarti kan mereka merasa lebih baik daripada Nabi dan para sahabat. Yang kata sebagian orang di pulau itu, Islam itu agama baru yang baru ada sejak 1400 tahun yang lalu. Kalau begitu, ajaran ini dari mana? Bertanya dengan nada jiharka. Kekeliruan dalam menyambut awal tahun baru Hijriah. Allah telah memilih zat-zat yang dimuliakan, waktu-waktu yang dimuliakan, termasuk bulan yang dimuliakan dari bulan lainnya. Salah satunya adalah bulan Muharram, dijelaskan melalui hadis Abu Bakrah. Namun beberapa orang keliru dalam beramal menyambut awal tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram, mengamalkan sebuah amalan yang Nabi dan sahabat saja tak pernah tahu amalan tersebut. Lalu, bagaimana mau tanya? Ada nggak larangannya? Di antara amalan baru tersebut adalah puasa awal dan akhir tahun. Padahal Imam Az-Zabih, Imam Asy-Syaukani, dan Ibnul Qayyim mengatakan hadisnya palsu karena terdapat perawi yang pendusta. Kedua, melakukan acara peringatan tahun baru Hijriah. Padahal acara ini hanya tasyabuh saja dengan tahun baru Masehi. Dan Nabi pun tak pernah satu kali pun merayakan hal tersebut. Ketiga, mengkhususkan atau mereka sebut tafa'ulan dengan minum susu putih di malam satu suro atau malam 1 Muharram. Kalau ini parah sih, tak ada dalil dari Nabi, tak ada dalil dari sahabat. Mungkin dalil tukang susu saja agar dagangannya laku. Maka hal ini bukan keharusan. Jadi nggak perlu pusing cari persediaan susu putih karena tak ada satupun pendapat yang dari Nabi minum susu di waktu ini bisa memutihkan tahun setelahnya menjadi sebersih susu. Itu pun kalau susunya nggak expired. Saudaraku, bijaklah menjadi seorang muslim. Ada dalil kerjakan dan tak ada dalil tak perlu diusahakan.